Oke, sebelumnya selamat malam. Saya mau perkenalan dulu. Saya Farah. Biasanya sih dipanggil Farah gitu. Saya mahasiswa di NCKU, National Cheng Kung University di Tainan. Saya ambil program IMBA, International Magister Business Administration. Jadi background saya adalah bisnis. Saya rasa agak sedikit ya correlated lah antara bisnis dan akuntansi biaya, mata kuliah yang saya ampuh di semester ini, dan kebetulan saya harus ngajar di angkatan manajemen 5. Ya, bantu teman-teman buat belajar akuntansi biaya. Buat pertemuan pertama hari ini, basically saya nggak mau terlalu ngoyoh, dalam arti nggak nggak ada transfer knowledge yang banyak banget. Cuma saya lebih mau menekankan apa sih akuntansi biaya itu gitu. Cuman mau memperkenalkan aja kalau akuntansi biaya itu sebenarnya lanjutan dari pengantar akuntansi yang mungkin teman-teman semua sudah pernah dapat di semester sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah ambil mata kuliah pengantar akuntansi, sangat besar kemungkinannya untuk bisa dapat nilai bagus di mata kuliah akuntansi biaya ini. Nggak gampang juga kalau menurut saya, dan nggak sulit juga. Yang jelas karena di sini juga ngafalin teori dan ada perhitungannya, jadi nggak bisa cuma sekedar ngafalin aja, harus latihan hitung, intinya kayak gitu. Nah, makanya itu juga saya kalau ngasih tugas itu selalu ada tentang materinya. Biasanya saya nyuruh ngerangkum aja, soalnya cuma butuh banyak-banyak baca, sama pasti ada perhitungannya soalnya. Dan yang saya kasihkan tugasnya itu rata-rata itu yang keluar nanti di ujian kayak gitu. Jadi pokoknya kalau ada tugas dikerjain aja, insya Allah itu bakal bantu buat nanti waktu ujian gitu. Terus sebelumnya juga saya mau jelasin tentang aturan main mata kuliah ini gitu. Jadi lebih ke di sini saya ada beberapa komponen nilai sih. Jadi kan nilai akhir itu ditentukan oleh nilai ujian, presensi, sama nilai tugas. Nah, selama satu semester ke depan saya nanti akan memberikan 3 kali tugas. Kan tugas satu sudah, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, berarti masih ada 2 tugas lagi. Nanti saya kasih 2 tugas lagi. Sama tugasnya juga ada tugas kelompok, juga ada tugas individu gitu. Kalau masalah nilai gampang lah, pokoknya dikerjain aja gitu kan. Dari situ saya bisa tahu nanti usahanya teman-teman kayak gimana. Jadi pokoknya setiap ada tugas tolong dikerjakan. Dari situ nanti saya bisa bantu nilai, saya bisa ngatrol nilai gitu. Soalnya kalau ujian itu memang rata-rata sih nilainya agak jatuhnya di ujian, jadi saya bisa bantunya nanti dari sisi presensi sama nilai tugas. Kalau presensi sama nilai tugasnya bisa tinggi kan otomatis bantu nilai akhir yang keluar. Kalau misalkan in case nilai ujian akhirnya itu jeblok kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi, ada 2 poin penting. Yang pertama, akan ada 3 kali tugas. Tugas satu udah saya sampaikan, berarti masih ada 2 tugas lagi sama satu semester ini. Dan tugas akan selalu dalam bentuk kelompok dan individu. Jadi tolong dikerjain karena itu akan membantu nilai akhir teman-teman kayak gitu. Oke, selamat malam juga yang barusan datang, selamat bergabung. Saya mulai langsung aja ya materi untuk pertemuan pertama ini. Jadi di sini lebih ke briefly aja kok tentang pengenalan akuntansi biaya. Oke, lanjut. Yang pertama, saya mau bahas tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sebelum bahas tentang apa sih akuntansi keuangan, apa sih akuntansi manajemen, dan perbedaannya apa, saya mau kasih pandangan secara global aja bahwa akuntansi, apapun itu jenisnya, baik akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen, akan selalu bersangkutan dengan informasi keuangan. Jadi yang namanya akuntansi pasti ada hubungannya dengan keuangan. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi kalau misalkan dengar kata akuntansi, berarti kita membahas tentang keuangan. Dan poin kedua yang penting adalah akuntansi menyediakan informasi keuangan guna pengambilan keputusan manajerial. Jadi
informasi-informasi yang terdapat dalam akuntansi ini itu bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan manajerial. Keputusan manajerial itu ada banyak dan levelnya ada banyak juga. Jadi yang jelas informasi dari keuangan ini tuh akan sangat berguna. Misalkan saja dari informasi keuangan kita bisa tahu kita tahun ini rugi berapa atau kita tahun ini untung berapa gitu. Kalau misalkan untungnya sekian juta atau sekian miliar gitu, nah itu meningkat nggak dari tahun kemarin? Nah itu kan kita bisa tahu dari laporan dari akuntansi, dari laporan keuangan itu kita bisa tahu gitu kan, ada peningkatan atau enggak, atau malah ada penurunan atau enggak. Dari situ kan kita bisa mikir atau mengambil tindakan. Berarti kalau menurun kita harus kayak gimana, kalau misalkan meningkat biar meningkat lagi harus kayak gimana, kayak gitu. Jadi memang sifatnya akuntansi ini selalu berbentuk atau selalu menginformasikan tentang keadaan keuangan. Nah, informasi inilah yang akan digunakan sebagai perumusan kebijakan level-level manajerial seperti itu. Nah, di situ ada lebih jelas lagi perbedaannya tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di sini lebih besar lagi. Jadi di situ ada perbedaannya ada 8. Dari pemakai utamanya, lingkup informasinya, fokus informasi, sampai sifat informasinya itu beda. Secara gampangnya atau secara kasarnya, perbedaannya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu gini. Kalau akuntansi keuangan itu biasanya untuk dipublish untuk pihak eksternal. Jadi perusahaan memang sengaja mempublish hasil dari akuntansi keuangan ke pihak eksternal biar pihak eksternal tuh tahu bagaimana sih keadaan keuangan perusahaan kita gitu. Sehat nggak gitu. Kadang kan kita butuh untuk mengeluarkan laporan keuangan biar ada investor yang masuk ke perusahaan seperti itu. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu memang laporan yang hanya dikhususkan untuk internal perusahaan. Jadi kalau kita berbicara tentang akuntansi keuangan itu lebih banyak kita akan menyajikan laporan untuk pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen lebih bersifat untuk internal. Jadi misalkan pelaporan untuk direktur, pelaporan untuk manajer keuangan, itu namanya akuntansi manajemen. Kalau kita ingin melaporkan kepada investor atau kita ingin mempublish laporan keuangan kita, berarti itu yang dimaksud dengan akuntansi keuangan. Gampangnya seperti itu, tapi kita bahas satu-satu. Oke, kita lihat mulai dari pemakai utamanya. Kalau pemakai utama seperti yang tadi udah saya bahas, akuntansi keuangan itu lebih ke pihak eksternal. Di sini kan juga ditulis pihak luar perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu lebih ke para manajer dari berbagai jenjang organisasi atau bisa disebut sebagai pihak internal. Untuk lingkup informasinya, akuntansi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi pelaporannya global. Perusahaan secara keseluruhan dilaporkan. Laba enggak? Punya laba nggak, atau malah mengalami rugi nggak, kalau laba berapa, kalau rugi seberapa gitu. Jadi secara global aja, dia tidak membahas secara detail ruginya di mana, kenapa kok terjadi seperti itu, tidak. Intinya dia hanya melaporkan kalau memang labanya berapa, kalau ruginya berapa gitu. Sedangkan kalau untuk akuntansi manajemen itu bagian dari perusahaan. Jadi gini, setiap bagian itu selalu dilaporkan. Jadi di sini sangat detail. Misalkan ada kerugian, lah kok bisa rugi? Ruginya di bagian mana? Misalkan ada bottleneck di bagian mana? Kok bisa kayak gitu? Itu lebih detail lagi karena ini untuk internal. Jadi pelaporannya lebih terperinci lah istilahnya kayak gitu. Sedangkan untuk fokus informasinya, akuntansi keuangan berorientasi pada masa yang lalu, sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Kalau akuntansi keuangan, biasanya kita melaporkan tentang kinerja yang telah kita lakukan seperti apa. Kalau akuntansi manajemen lebih ke proyeksinya. Kita kira-kira bulan depan seperti apa? Bisa dibilang juga sebagai forecasting sih, atau forecasting itu apa ya? Peramalan. Jadi kira-kira kita meramalkan ke depan kira-kira kayak gimana ya gitu. Jadi itu lebih ke akuntansi manajemen, jadi lebih ke taktik, lebih ke strategi perusahaan kayak gitu. Kalau untuk rentang waktunya, akuntansi keuangan itu cenderung untuk statis atau kurang fleksibel, biasanya mencakup jangka waktu kuartal, tengah tahunan atau tahunan. Sedangkan akuntansi manajemen sangat fleksibel, bervariasi dari